Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi ni'matil Islam wa huwa alladzi yaqul alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Suara saya bagus banget ya. Kebetulan saya sedang flu. Saya itu kalau pengajian terlalu dekat ya begini ini. Kalau agak jauh tidak. Ya ini pengajian terdekat saya. Karena rumah ini bangunan ini dengan rumah saya unggur-ungguran. Ini nih buka sini nih langsung lihat saya nanti. Kalau panjenengan pengen melihat saya di rumah nanti lihat belakang. Iya. Saya lagi ngeligo. Iya Ibu. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa bihi nastaghfiruh. Bunda sekalian, ini yang bunda tapi yang sudah lebih dari bunda. Ya jadi kalau kasarnya begini, ini kan dibagi 3 golongan. Golongan yang pertama mbak-mbak, yang kedua mbok-mbok, yang kedua mbok-mbok ini, yang ketiga mbah-mbah. Dimohon kepada mbah-mbah jangan ngantuk, apalagi mbok-mbok dan apalagi mbak-mbak ya. Ada yang sudah mbok-mbok masih merasa mbak-mbak. Dan yang paling mengerikan sudah mbah-mbah masih terasa mbak-mbak gitu. Iya, kan pernah saya melihat ada nenek-nenek mental banget gitu. Ini mbah-mbah tetapi terasa mbak-mbak gitu ya. Ini yang merengut pokoknya kesindir gitu. Ya, ibu-ibu semuanya, saya hanya pengganti. Pengganti itu kan tinimbang ora. Gitu ya, tinimbang ora. Ini nampaknya Ustadz Irfan ada acara mendadak. Karena saya baru kemarin sore dihubungi dan saya lihat jadwal saya, alhamdulillah jam ini kosong. Akhirnya bisa bertemu dengan mbah-mbah, mbok-mbok dan mbah-mbah. Ini jangan tersinggung loh. Ini nanti wah disukolok-kolok ngisi ngenyek. Lah mbok ngilo. Ibu dan semuanya saja yang hadir, Masya Allah, hari ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dan semoga hari-hari yang lain juga, dan hari yang akan datang juga. Tetapi jangan lupa bahwa bahagia itu ikhtiar kita. Bahagia itu ikhtiar kita. Karena di masyarakat banyak sekali tantangan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, fitnatur rojuli satu fi ahlihi. Ujian manusia itu satu, yang terberat itu di dalam ahlinya, di dalam keluarga. Kalau kita selamat di dalam keluarga, insya Allah selamat di tempat yang lain.
Tetapi jangan sampai di tempat yang lain selamat ada orang dikatakan nek buka iki wonge apian maneh nang jaba. Sresei pol santun alus nulungi wong tapi nang omahi galake ya Allah gitu. Itu ada yang semacam itu. Tapi sekarang sedang nggak hadir. Ya, sedang nggak hadir. Ya. Ada orang itu macam-macam sekali. Ada yang pendiam sekali. Ini sekali ngomong senggerang gitu ada. Ayo siapa ayo? Nggak hadir. Benar nggak hadir. Tadi sudah mau berangkat tapi nggak jadi. Ada nek ngomong tidak ada titik koma, nerocos terus sampai orang ini ngomong nggak mikir tapi ya gitu terus gitu. Ini juga nggak hadir. Yeah. Ada yang kalau berbicara lemah lembut, bijak, hadir semua. Ini hadir semuanya sekarang, masya Allah. Yeah. Hadir semua gitu ya, orangnya pemaaf ini kesindir semua nih masih iya, orangnya pemaaf, tidak suka marah pada orang lain, kalau dihina bukan marah tapi malah tersenyum, hadir pokoknya sing api-api itu hadir ya. Yeah. Nah, ibu-ibu semuanya, bunda-bunda semuanya, yang pertama keluarga, yang kedua fi malihi, di dalam hartanya, yang ketiga fi nafsihi, ujian yang terberat pertama di dalam keluarga, yang kedua di dalam harta, yang ketiga di dalam diri sendiri, yang keempat di dalam anaknya. Gitu. Siapa yang sudah punya anak? Jangan ngacung. Cepet-cepetan. Ya, kalau ngacung kesel teman. Iya. Itu kenapa kok ambruk? Karena belum punya anak. Iya kan? Ya. Karena patung. Ya. Belum punya anak dia. Kemudian yang kelima adalah fi jarihi, di dalam tetangga. Tetangga itu siapa? Ya panjenengan dengan yang lain ini bertetanggaan. Yang dikenal dengan baik itu tetangga. Nah, kembali sekarang di dalam keluarga. Ibu-ibu semuanya, bunda semuanya, hati-hati berinteraksi itu apa tuh? Interaksi itu apa tuh? Saya enggak nanya panjenengan, nanya yang di belakang. Interaksi. Kok jadi galak? Interaksi itu ya berhubungan. Hubungan persahabatan, hubungan dagang, hubungan keluarga. Nah, hubungan keluarga yang paling indah adalah keharmonisan. Apa itu harmonis? Harmonis itu seimbang. Kalau suami sedang marah, istri harus tersenyum. Istri harus menundukkan kepala. Tidak boleh, Pak, udah sing salah. Ngawur wae, malahan melu moring. Tetapi yang begini ini sekarang sedang nggak datang. Ya, yang yang kalau suaminya marah, dia tersenyum. Meskipun dia sendiri tidak salah. Tidak berbantah-bantahan walau kana muhiqqo.
Tidak suka berbantah-bantahan meskipun merasa dirinya benar. Loh, ini saya menyampaikan apa tuh? Menyampaikan ahli surga. Loh, yang menjadi ahli surga itu siapa sih? Orang yang hidupnya di dunia bahagia. Kalau panjenengan masih suka perengat-perengut, masih suka marah-marah, masih suka benci pada orang lain, tidak apa-apa, tapi jangan meninggal dunia dulu loh. Itu harus ditahan nyawanya. Karena orang-orang yang semacam ini akan masuk neraka. Apa yang kita rasakan di dunia, itulah yang dirasakan di akhirat. Kenikmatan hidup. Apa itu kenikmatan hidup? Menerima ing pandum. Bojoku ya sing kuwi. Ya wis. Itu yang harus saya syukuri. Tidak dibanding-bandingkan. Leh, ya umpamane ya. Yang biyen sida karo Mas Kai. Uripe ora sengsara kaya. Bojo siji, lanang kabeh ya mesti. Iya. Bojo siji, lanang, elek, nyengit. Duit sithik. Beli banget. Ini orang bakat banget menderita. Ya. Kalau sudah senang membandingkan dan bandingannya salah, ya sudah apapun dikeluhkan. Ibu, nikmati rumah panjenengan, jangan dibandingkan dengan yang lebih baik. Kalau dibandingkan dengan lebih baik, selamat menderita. Ya Allah, omahe nyong kaya ngene temen ya. Tak bandingi karo ngono omahe Mbak Kai. Ya Allah, ora sebanding tenan, ora sebanding. Nyong wis tau arisan nang kono. Ya Allah, enake pol. Ombo api. Ora kaya omahe nyong. Ya Allah. Ya. Ndelok kamar mandi, ya Allah, kamar mandi cilik. Elek kaya ngene. Delok kamar tengah, ya Allah. Delok dapur, ya Allah, dapurku. Untung bukan dapurmu leh. Gitu. Ibu sekalian. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi bahwa kita hidup bahagia dan senang itu bukan berapa banyak harta kita. Bukan berapa baik suami panjenengan. Bukan berapa cerdas, berapa cantik, betapa gagahnya putra-putri kita. Tidak. Tetapi kita yang menikmati dengan apa yang dinamakan qanaah. Merasa cukup. Ini sudah menjadi takdir Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surat 57. Surat apa yo? Yang bisa menjawab sekarang hadiah umroh. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada loh ya. Iya, kalau ada yang ngacung bahaya saya. Iya, saya itu nggak pernah punya uang sebanyak umroh. Iya. Saya nggak pernah punya uang berapa, 40 juta. Untuk umroh kan 40 juta biayanya ya. Yang 30 untuk bayar umrohnya, yang 10 untuk bekal. Iya kan? Saya tidak pernah mempunyai uang sebanyak 40 juta persis. Nggak pernah. Saya bilang tadi apa? Ya sungguh saya nggak pernah punya uang 40 juta persis. Saya nggak pernah. Ya terserah. Ya kembali lagi, nggak usah membahas umroh. Nanti panjenengan nggak kerasan di pengajian. Lah nyong hak umroh gitu. Nyong pengen umroh gitu. Pengen itu semua orang. Tapi yang berniat pengen umroh itu hanya sedikit. Loh, tapi saya sudah niat. Niatnya pakai apa? Ya niatnya pakai hati, tidak. Kalau umroh niatnya pakai duit.
Caranya apa? Nabung. Iya. Nabung hanya sebentar. Hanya paling-paling sebulan nunggunya lah. Nggih. Gitu. Sebulan, enggak sampai sebulan. Bener. Kalau nabung. Nggih. Setiap menit 5.000, setiap menit 5.000. Cepat berangkat itu. Oh iya, serius lah, nggak percaya praktekkan coba. Oh. Iya ya. Kalau semenit 5.000. Oh. Ya, gitu Ibu. Ya, kembali lagi ke pelajaran kita. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, ma asoba mim musibatin, apapun yang mengenai dirimu, siapapun suamimu, siapapun anakmu, siapapun keadaan rumah tanggamu, dan bagaimanapun keadaan rumahmu, ma asaba min musibatin fil ardi, di dalam bumi kita, hidup kita di dunia, wala fis sama, wala fi anfusikum, atau di dalam dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita dicipta. Jadi siapa suami panjenengan itu sudah ditentukan oleh Allah sebelum dicipta. Yang jauh. Ada yang, tapi Pak, kalau yang cerai itu pun sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita dicipta. Tapi Pak, suami saya nyengit, sudah ditentukan oleh Allah. Kalau begitu saya miskin sekarang ini sudah ditentukan. Iya, semuanya sudah ditentukan. Kita hanya diparingi kesempatan untuk berikhtiar. Itu namanya takdir apa yo? Ada dua kemungkinan, takdir mu'allak atau takdir mubrom. Mu'allak yang masih bisa diikhtiari. Kalau wajah panjenengan yang semacam itu itu mubrom loh, jangan dirubah-rubah. Jangan bal-balik dipiteti wae orang mancung. Tidak. Yang namanya orang Jawa itu kan biyen pesek. Makanya nek dong wudhu hati-hati ketika nyedot air, pelan aja gitu. Iya, sadar diri, nyong pesek. Kalau orang Arab kan bisa disedot rodok dawa kan ya, gitu. Iya. Ada yang batin yang wis tau kesangklat. Ibu tuh njajal tak sedot. Tukang kono. Walah loro mati gitu. Yang wis tahu itu yang batin begitu 11 orang tadi. Ya. Boan. Jadi ibu sekalian, apapun yang sudah terjadi itulah yang terjadi. Kalau ada yang bisa diikhtiari, ikhtiari. Pada tanggal 10 Oktober panjenengan akan sakit selama 1 minggu. Itu sudah ditulis oleh Allah sebelum kita dicipta. Lah terus kita ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya bagaimana agar cepat sembuh. Satu. Yang kedua, diterima bahwa ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Pak, saya itu merasakan hidup saya kok pontang-panting susah terus. Ujiannya ada saja. Kemarin anak saya 2 sakit, yang 6 sih sehat. Anaknya 8 coba. Iya. Kemudian habis anak saya sakit, suami saya tuh marah-marah terus. Dengan ujian Pak, dilalah duit saya nggak sama duitnya habis. Ya Allah, saya tuh kok nguripe kok lunta-lunta terus. Ayo, kenapa yo? Rasulullah bersabda. Tapi panjenengan jangan merengut dengan saya loh ya kalau saya bacakan hadis ini loh. Idza katsura dzunubal abdi walam yakun lahu amalun yukaffiruha
ibtalahu bil hazan liyukaffiroha anhu. Terjemahkan sendiri. Bisa nggak? Oh belum. Pinter. Sing jawab belum berarti pinter. Sing jawab tidak berarti tidak. Idza kathuro, apabila banyak dzunubal abdi, dosa seorang hamba. Apabila ada seorang hamba mempunyai banyak dosa, walam yakun lahu, dan dia tidak mempunyai lahu amalun, amal ibadah yukaffiruha, untuk bisa menghapus dosa-dosa tadi, ibtalahu bil hazan, maka Allah akan mendatangkan ujian-ujian yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang memberatkan, yang menyempitkan, yang membuat dia menderita. Untuk apa? Liyukaffiroha anhu, agar dosa-dosanya terampuni. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memaksa kita harus masuk surga, memaksa kita jangan sampai masuk neraka. Makanya kita siap-siap aja. Panjenengan yang sholat isih ngalamun gitu, masih ngalamun seneng gelendengi wong, ada orang mengatakan wong wedok mengkoro-koro urusan terasi ngantek ngalah ke Gusti Allah. Allahu Akbar. Yang Arab nyambel ora terasi ya. Nang warung kono sik buka apa ora ya. Tapi nang warung kono lho terasine ora patah enak. Sing enak jane nang pasar. Tapi ya ini ngiri maring pasar. Waladhdallin amin Allah. Gitu. Tapi yang semacam ini sekarang sedang tidak hadir. Gitu. Nggih, yang hadir sing luwih nemen. Insyaallah nggih. Ibu-ibu, ada yang semacam itu. Kalau sedang tidak punya uang, linglarah Allah. Ya Allah, ngerinya pergi arep bayar listrik ya. Arep anu ora gitu. Tapi kalau sedang punya uang yo ngalamun, Allahu Akbar. Kayak sing 200 juta kayak tak. Gitu. Ya Ibu. Ya. Ada panjenengan yang semacam itu? Ada enggak? Ada yang masih suka ngalamun enggak? Ada yang habis salam kemudian pengen hak menyat baik, ada. Selamat menikmati penderitaan. Selamat mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Karena apa? Karena dosa kita belum diampuni oleh Allah. Maka Allah mengganti ibadah itu, ibadah yang khusyuk, ibadah yang baik, hati yang tulus, hati yang bersih itu diganti dengan kesulitan hidup. Untuk apa? Agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Gitu. Misalnya sing batis, ana sing batin, pantesan. Oh, oja. Nek ngono kesulitan kudu gara-gara aku dhewe sing salah ya. Nyong nek salat ke kerep banget telat ke. Ayo, siapa yang sering menunda salat? Padahal kita semuanya kan sudah tahu hadisnya. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabba ilallah. Rasul, ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu apa sih Rasul? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Dicintai, kebalikannya apa? Dibenci. Maka siapa yang suka menunda sholat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terutama ibu-ibu, karena ibu-ibu itu sholatnya jarang ke masjid. Nek bapak-bapak insya Allah lebih tepat waktu, karena adzan wudu berangkat ke masjid. Nek ibu-ibu adzan
Asli nyemplungno tempe. Nanggung kok lah nggonen lah iki garek rong lorong gorengan. Gitu. Habis apa? Habis goreng tempe, selesai, kemudian nyambel. Habis nyambel nyingkirno coet kat pat asahan ngasai sisan. Lebar ngasai rampung olah ode nyurung nyapu. Sisan gawe ngepel. Leh saya temen ya nyur ngelegereng. Sudah. Lah wong begitu kok setiap waktu loh. Gitu nggih. Nggih, Masya Allah. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala situasi yang semacam ini. Maka Bapak Ibu sekalian, dari pertemuan kita sekarang yuk kita perbaiki yuk. Apa yang diperbaiki? Ibadah kita. Sikap kita terhadap, jangan lupa bahwa apa yang menjadi ujian kita, kalau kita bersikap baik, maka itu ibadah. Kalau kita bersifat jelek, itu adalah dosa. Jangan lupa. Wa tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Panjenengan senyum pada orang yang jalan itu sedekah, apalagi senyum untuk suami. Kalau suami jelaprut. Iya. Habis ketemu dengan bapak di tetangga, monggo Pak, Winara monggo, nggih monggo. Halus banget. Begitu masuk rumah, Pak, ngopo sih Pak? Loh kok jadi aneh? Kalau dengan suaminya kok cengel temen, tapi dengan tetangganya halus pol. Gitu. Ya, hati-hati loh Ibu. Yang begini nih alhamdulillah tidak ada yang hadir sih. Yang hadir Maka ibu-ibu sekalian, siapa yang bisa berbuat kebaikan, maka yang paling utama diberikan pada suami. Karena berbuat baik pada suami adalah wajib mutlak. Tapi Pak, suami saya itu wonge cueke pol, mangkelke, setiap hari mangkelke, meskipun mangkelke. Tapi Pak, suami saya itu galake pol, meskipun galake pol. Tapi Pak, suami saya rodok kendir, meskipun kadang-kadang wanita itu suami berbuat baik 10 kali, berbuat salah sekali 10 hilang semuanya. Ya. Tapi bukan panjenengan. Nek panjenengan 12 hilang. Yeah. Nah, jadi ibu sekalian kepada keluarga, hati-hati Ibu, anak-anak. Jangan berbuat keliru, salah, kasar, galak kepada anak. Anak harus diberi kelembutan yang paling lembut. Tidak ada anak berbuat salah. Jangan suka menyalahkan anak. Nih, kemarin baru terjadi. Ada seorang ibu datang ke tempat anaknya di luar kota. Apa kata anak? Ibu ndak renar opo? Lah nyonang omah dhewean ngono. Ya, ning aja kesuwen. Terhadap itu anak kandung. Gitu. Yo, anaknya jahat nggak? Jahat. Yang lebih jahat siapa? Ibunya dulu ketika anak masih kecil. Semuanya itu kan ada sebab akibat. Sebab itu seimbang dengan akibat. Ya. Disebabkan karena sikap kasar ibu, sikap galak ibu itu sama dengan mendidik anak-anak supaya kasar, supaya galak. Lawang bertanya baik-baik. Mas, Dek, wis salat? Durung, Masya Allah, keplak di ngono sembayang. Mas, ini artinya apa? Artinya si ibu mengatakan sholat kepek sopoho gitu.
Maka anak itu kemudian sholatnya terpaksa. Itu sampai tua loh, sampai seusia panjenengan. Panjenengan yang masih sholatnya kepaksa masih banyak. Boan. Yang suka terlambat itu terpaksa itu. Yang sholatnya keset. Masih ingat ayat Al-Quran mengatakan innal munafiqina yukhadi'un Allahu wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah, tetapi Allah yang akan menipu mereka. Apa tandanya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yaitu tandanya nek sholat 5 waktu dilakukan dengan wegah-wegahan. Lah tanda wegah itu menunda sholat, menggondinginlah. Lebih penting nyapu, lebih penting make upan, lebih penting nyetrika, lebih penting dan lain sebagainya. Maka siapa yang mementingkan akan dipentingkan, siapa yang menyayang akan disayang, siapa yang memperhatikan akan diperhatikan. Itu sebab akibat. Kenapa ada orang minta sedikit saja oleh Allah diberi? Batin tok. Nyong kok pengen gedang goreng loh. Lah kan let 5 menit tok. Assalamualaikum. Ini Bu ngicipi, saya baru goreng pisang. Hah? Belum ada 5 menit. Allah sudah mengabulkan permintaannya. Gitu. Apalagi panjenengan yang suka beristighfar, Ibu. Istighfar itu sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. 3 tadi ya. Yang apa? Tanda orang munafik. Meskipun sudah sering mendengar, tapi saya ulang enggak apa-apa. Biar yang ngantuk terus ngantuk, itu kan? Ya. Ini ada lo yang ngantuk loh. Ya, padahal ini yang paling jauh siapa? Yang dari jauh. Sapuran. Ada yang lebih jauh dari Sapuran? Ada? Ya, yang paling jauh adalah yang dari Longkrang. Itu Jerman itu. Iya, itu. Jejer Kauman kan Longkrang. Itu Longkrang. Sini Kauman. Ya, ini Kauman apa? Kauman Utara. Ya. Kauman Utara. Saya juga Kauman Utara. Tetangga kok. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, terhadap apa yang kedua? Yura'unan nas. Ini tanda orang munafik. 1, nek sholat keset, sering menunda-nunda. Yura'unan nas. Senengi riak. Riak itu yo dewek mangkat nganu yo pengajian nang Elena yo. Lah nyong kesel mat. Ora apa-apa lah. Nang kono sing penting teko. Itu. Sing penting teko. Ora kita nang kono engko dhek golek sing tempat sing strategis. Golek sempat strategis nang ngisor pakaiannya. Iya. Ya ada yang yakin yang mingi ora penak mah yakin. Kena nggon Elena kan nek ana pengajian kan ana kotak amal. Lah nyong ki kelalen ora nggo duit kuwi. Ya Allah nyong ora penak mat karo jejer-jejeri padahal jejeri nyong nglebokno kabeh. Nyong ora masyaallah rasane nyong ora penak. Itu wong riak itu. Itu nggih, riak. Kalau di hadapan orang lain dengan suami apian banget, ada tamu, woloh dengan suami apian nih Pol. Tetapi begitu tamunya pulang mendelik meneh. Gitu. Itu namanya orang riak. Gitu. Nggih,
Nggih. Siapa di antara ibu-ibu yang mau ikut membantu pembangunan ini? Wah, ngacu. Saya 1 juta. Yang lain nggak mau kalah rianya, saya 2 juta. Yang lain saya 5 juta. Gitu. Dan lain sebagainya. Oncoran. Itu namanya ria. Ini tanda orang munafik. Lah, siapa yang tidak ria? Panjenengan yang tidak pernah menampakkan kebaikannya kepada orang lain. Tidak pernah bercerita, nek saya Senin Kemis puasa. Tidak pernah bercerita, saya kalau malam tahajud dan paginya duha. Tidak pernah bercerita. Kalau saya alhamdulillah sodakoh yang paling saya utamakan itu sodakoh subuh. Saya kalau subuhan itu mesti membawa duit orang ketang 1.000 tak sodakoh ake ngarang. Iya gitu 2.000 paling. Iya. Wah, dia muluk-muluk berbicaranya. Hati-hati loh panjenengan ibu-ibu yang suka berbicara muluk-muluk, memamerkan. Nek suami saya sudah mungkin ada 3 tahun lo nggak bertengkar sama suami. Seminggu ping 4 gitu. Yeah. Kemudian alhamdulillah suami saya itu orangnya api aneh, ngarang bohong untuk dipamerkan, ini dosanya besar loh. Siapa yang paling banyak melakukan ini? Laki-laki, wanita lebih parah. Ya, itu. Yeah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak pernah berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Jangan lupa loh ibu-ibu, ketika panjenengan habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu di belakang panjenengan itu ada setan yang jari jemarinya telusuk di bawah bokong panjenengan. Iya. Kemudian gonjen gini, ayo cepet gitu. Makanya kita sering kali merasakan tidak ini arep menyat weh. Kenapa? Karena setan paling benci dengan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Hati-hati panjenengan, saya sering melihat ada orang salatnya gini nih. Assalamualaikum. Terus menyat. Iki wong ndonga apa ndonga kaya ngono gitu. Nggih. Nah, ibu-ibu sekalian, hindarkan diri dari kemunafikan. Jangan palsu, opo ananya, gitu. Apa adanya, opo ananya. Kita mendapatkan begini ya begini. Omongan kita sesuai dengan apa adanya. Tidak usah ditambah-tambahi, tidak usah dibohong-bohongkan. Karena sebagian besar orang masuk neraka kesalahan lesannya, gitu. Yeah. Makanya di dalam sebuah ungkapan mengatakan apa ya? Saya lupa. Nanti ketemu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua setelah ahli, keluarga, kemudian mal, harta. Masya Allah, ini penyakit harta. Indonesia ini sesungguhnya negara kaya raya ibu. Tetapi karena ada orang-orang yang kemaruk sekali dengan harta. Siapa itu? Para koruptor. Kalau di sini saya yakin tidak ada yang korupsi. Orang sing dadi pejabat tok. Ada yang dapat panjangan pejabat itu? Ada? Ya paling istri RT lah. Atau istri RW ya. Iya. Bu Lurah ada? Pak Lurah jelas nggak ada.
Ya, Bu Camat nggak ada. Bupati, Bupati ya kan, harus pelan-pelan itu. Ya, Ibu Gubernur apa meneh gitu. Nggak ada pejabat di sini. Pantesan panjenengan selamat karena tidak bergelimang harta. Kalau orang sudah bergelimang harta, berapapun akan berkurang. Berapapun. Yeah. Orang sudah mempunyai penghasilan satu hari 100 juta, pengen 200 juta. Sudah 200 juta sehari, pengen terus. Gitu. Yeah. Ada seorang bapak memberikan uang saku kepada anaknya. Uang saku kepada anaknya sehari dijatah 150 juta. Ya. Kira-kira duitnya gue ngapain itu? Gue foya-foya. Bukan duitnya, dia hanya dikasih. Dan duit itu duit haram. Iya, itu duit haram. Larinya kepada narkoba, minuman, judi, dan lain sebagainya. Sudah terjadilah limo. Makanya panjenengan kalau melihat ada anak-anak pang itu yang di perempatan itu bisa jadi anak pejabat loh itu. Ya, itu anak-anak pejabat yang frustasi itu melihat bapak ibu ini orang genah-genah. Ya, ada kan orang yang bapaknya berbuat selingkuh, ibunya ora gelem kalah. Bapaknya tahu, bapaknya diam saja, wong nyong hoo gitu. Akhirnya kemudian si ibu juga diam saja, bapaknya semacam itu, wong nyong WHO gitu. Anak melihat marah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, minggat dari rumahnya. Kemudian menjadi gelandangan gitu. Wah, merasa merdeka dari kungkungan orang tua sing orang genah. Masya Allah, keluarga ini memang al-baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Iya ibu, jangan sampai panjenengan anggar mlebu omah sumpek mas rasane. Kenapa sih? Bojone nyong galak pol, anake nyong nakal-nakal banget gitu. Dan lain sebagainya. Jangan sampai semacam itu. Rumahku adalah surgaku karena akan diteruskan kelak di akhirat. Kemudian yang mengenai masalah harta, hati-hatinya ibu, harta kita itu adalah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Maka semua uang yang keluar untuk keluarga adalah sodakoh yang terbaik. Ma'anfakta, apa yang kamu keluarkan, lil masakin wal yatama wal gharib wal ahl, a'dhamu ajroha lil ahli. Yang terbesar pahalanya adalah untuk keluarga. Jadi jangan sampai panjenengan memberikan uang saku pada putra panjenengan 5.000 ning sedekahi 20.000, jangan salah itu. Yeah. Dan ikhlaskan ibu-ibu semuanya. Ini urusan harta ini bisa menghancurkan semua ibadah kita. Ikhlaskan apa yang telah panjenengan keluarkan untuk anak-anak. Jangankan untuk anak, panjenengan pulang dari pengajian ini membeli beras, itu pahalanya besar. Nek ikhlas ini untuk keluarga. Gitu. Lah kok ada 2 orang ibu lagi ngobrol, ibu-ibu sudah sepuh tapi. Nggih. Lagi ngobrol, iya nek dadi sing jenenge dadi wong tua kemeng anane rekoso ya Mbak, bilang sama temannya. Lah rekoso bisi, lah nyong ki ling rumat bocah, nyong ki duwe anak 3, saiki wis mentas kabeh, wis padha gajian kabeh, gede-gede gajiane, ning ya kuwe
Ya Allah nyangke ngomong, ki mbok ibu saben bulan dikirimi tanggung bayar listrik, ledeng, telepon. Lah piro, Bu? Ya terserah. Ki wis ana 3 bulan ora ana sing ngirim ki. Padahal nek deling-eling, ya Allah, biyen zaman bocah-bocah di sekolah, teko-teko duk. Bu, tanggung bayar nganu 6 juta. Ya wis kepriye carane bayar 6 juta. Sing nomor loro nelpon, Bu, urung bayar semesteran karo nganu. Ya jumlahe piro? Jumlahe 11,5 juta. Ya mengko tak kirim. Kaya ngono rekasane. Lah kok saiki bocah-bocah wis padha rampung, ora do kelingan. Ya Allah, terus merebes mili. Kenapa? Karena sedih. Padahal sedih yang paling tinggi adalah dicabut pahala kebaikan terhadap anak-anaknya. Masih ingat? Al-Baqarah ayat 260. Yang bisa menjawab hadiah umroh. Gak mau hadiah umroh terus. 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang tidak beriman, ngacung? Beriman berarti mendapat ayat ini semuanya, mendapat perintah ayat ini semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian menggugurkan sedekahmu, infakmu, apa yang telah kamu keluarkan dari susah payahmu, bil manni, dengan mengharap balasan, wal adha, dan menyakiti atau mengundat-undat. Itu tadi ibu tadi ngundat enggak? Iya. Mengharap balasan enggak? Iya. Padahal yang namanya ibu itu, masih ingat lagunya? Kasih ibu. Saya pengen menyanyi bareng loh. Nggak usah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Hati sang surya menyinari dunia. Sudah gitu belum menyenangkan? Yang hanya memberi kasih sayang pada anak, kepada istri, terus memberi, tidak mengharap kembali, tidak mengharap balasan. Ini saya lakukan karena saya diperintah oleh Allah. Saya ingin menjadi harta yang paling berharga di dunia, yaitu mar'atun solihah. Wanita yang solihah adalah emas berlian dunia. Gitu. Ya panjenengan pantesan kelap-kelip gitu. Panjenengan berliannya. Ya ibu. Makanya yang namanya ini wong lanang sing ngomong ya. Laki-laki itu yang benar itu tidak memilih wanita dari paras wajah cantiknya, tapi yang dipilih adalah akhlaknya, kelembutannya, kesabarannya. Walah, masya Allah, wanita kok sabar, kok lembut, itu ngalah-ngalahke wong lanang sing sak ndugale kaya ngopo. Gitu. Ada seorang wanita mempunyai suaminya dugal sekali, nakal sekali, nakalnya sudah kebangetan sudah. Ya minuman keras, ya judi, ya wanita dan lain sebagainya. Tapi berhadapan dengan wanita yang solihah, yang lemah lembut, tetap kalah dan akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini berhadapan wong rodok nakal ketemu wong wedok sing kasar, ya sudah, saya rusak loro-loro nih gitu. Dilalah punya anak 3, anaknya melu rusak.
Akhirnya berantakan semuanya. Ini ada yang semacam itu? Oh, nggak ada, yang tidak hadir orangnya. Semuanya menjadi baiti jannati. Maka ibu-ibu semuanya yang saya hormati, nah semua ini berasal dari mana? Semua ini berasal dari ujian diri, lulus atau tidak. Ibu, ada kan ya orang kalau di tempat orang banyak itu api, tapi nek agi dewean elek banget. Sedang sendirian di kamar sendirian gitu, yang dilakukan jelek sekali. Apa itu kejelekannya nggak usah saya sebutkan. Panjenengan sudah tahu, wong panjenengan melakukan. Enggak, ya. Jadi orang itu di luar dan di dalam baik, lahir dan batin baik, itu luar biasa. Jam berapa ya? Nanti jangan lebih. Oh, belum. Saya sempat kaget, tarani jam 9.46. Jam 9.46 ya. Masih kurang 1,5 jam, ya, sudah ada yang ngantuk le bangun dah 3 kali ke urung rampung tahun. Turu meneh gitu. Ngelir urung rampung turu meneh gitu. Iya. Kayak numpak bis. Ya Bu ya. Kayak numpak bis. Pasang ngelilir baru kebablasan. Iya, saya pernah itu Ibu. Saya numpak bis Sinar Jaya, karepe saya kan turunnya di Plaza. Di Plaza. Sampai di Silomerto, turun meneh. Lah kok bablas sudah sampai terminal coba. Saya mangkel mati. Dengan diri saya sendiri tapi. Iya. Gitu. Lah tang pengajian pada numpak bis. Nanti kebablasan loh itu. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, diri sendiri monggo ditata. Kenapa diingat selalu? Kalau kita tidak baik, kita tidak beramal ibadah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni, jangan lupa Allah akan mendatangkan ujian. Dan setiap ujian itu maghfirah. Panjenengan keceprot, yuk maghfirah. Apalagi mumet. Orang kalau mumet mesti nyekal sirah. Iya Bu ya? Iya. Yang mumet itu sakit perut namanya. Gitu. Ya, gitu. Nah, mumet, sakit perut berulang kali ke WC itu maghfirah. Jangan mengeluh. Kalau kita sudah menyadari hal ini, nanti akan sadar dengan yang lain. Maka ibu-ibu sekalian, tadi di apa namanya? Di judul pengajian saya menyampaikan judul spontan sekali itu. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Itu kira-kira apa sih? Hadiah umroh. Bertaubat kepada Allah. Untung saya tadi bilang umroh guyon ya. Nek serius dapat umroh tenan itu. Iya. Tapi tadi Pak Haris serius banget wajahnya. Kalau saya memang wajahnya serius. Iya, tapi maksud saya guyon. Bertaubat Ibu. Jangan lupa loh, kita ini mempunyai banyak sekali dosa. Satu. Yang kedua, kita ini tidak tahu kapan kita akan mati. Jangankan mati, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti siang, apa yang terjadi nanti sore, apa yang terjadi besok pagi. Kita tidak pernah terjadi. Waktu hari yang kita miliki sekarang ini. Maka kapan kita bertobat? Sekarang. Bagaimana cara bertobatnya? Yaitu semuanya dirubah. Yang suka terlambat sholat, dirubah Ibu. Jangan terlambat.
Nggih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabil." Jadilah kamu hidup di dunia ini seakan-akan kamu ini orang asing atau orang yang sedang nyebrang jalan. Nanti siapa yang mau nyebrang sana? Ada? Kalau orang nyebrang gimana? Hati-hati, tengok kanan, kiri. Ya, hati-hati. Hati-hati ketika mau nyebrang atau di tengah jalan. Mau nyebrang dan di tengah jalan. Ada orang sudah hati-hati, dah tengok kanan, tengok kiri, nyebrang bus kena. Kenapa? Karena ini mobil pelan, sini nyebrang, sini ada motor kenceng, kena. Itu karena tidak hati-hati. Harus tengok kanan dan kiri. Kenapa harus tengok kanan dan kiri? Karena kita bukan PT. Iya, itu jawaban yang paling nyeleneh gitu. Karena kita bukan ayam. Kenapa kalau ayam kok tidak tengok ke kanan kiri? Sebab ayam mripate nang pilingan. Iya ibu, makanya kalau sedang punya masalah, berlindunglah kepada Allah, jangan dipikir dewek. Berilah yolah. Gitu. Tidak, karo nyebrang karo kaya ngono kelalen nek udu PT, ora nengok kanan kiri, ya ketabrak lah. Iya ibu. Nggih. Nah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Idza asbahta falan tangtadhiril masa. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan pernah berpikir hidupmu akan sampai sore hari. Maka kita berbuat sebaik-baiknya kapan? Sekarang. Karena nanti saya belum tentu. Masih ingat kasusnya Marissa Haque? Ya Allah, itu orangnya cantik, pinter, apian, meninggal mendadak. Lah yang tidak cantik, yang tidak pinter, oh lebih cepat itu. Pemeneh ngantuan, soyo meneh. Gitu. Yeah. Itu kalau ngantuk itu karena saya yang ngisi kan ya. Kalau yang ngisi yang lain lebih ngantuk. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu satu-satunya hamba Allah yang yang tidak punya dosa, itu hanya Rasul. Dan sudah dijamin surga. Ada di antara panjenengan yang ngerotok mirip gitu, ada? Enggak, jauh sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min sab'ina marrah. Demi Allah, kata Rasul, aku ini beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Itu Rasul yang sudah dijamin surga, sudah diampuni semua dosanya. Kalau panjenengan berapa? Ya, maka dari itu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, di sela-sela kita tidak ada kerjaan atau ada sedang mengerjakan, berbisiklah di dalam hati kita, astagfirullah, 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 astagfirullah. Terus kalau bisa ibu panjenengan membaca, siapa yang hafal ini, yang gimana ya, yang belum hafal ngacung ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ada yang belum hafal? Alhamdulillah sudah hafal semuanya. Karena ini persoalan penting ibu-ibu. Man qara'a sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi nggih salasa marrat fis subhi famata qoblal asyi dakhalal jannah. Siapa yang membaca Allahumma anta rabbi 3 kali di waktu pagi, kemudian dia meninggal dunia sebelum sore, masuk surga. Dan siapa yang membaca Allahumma anta rabbi di waktu sore dan kemudian dia meninggal sebelum pagi, maka dia masuk surga. Makanya ibu yang telaten, jangan lupa habis sholat subuh, zikir diantaranya adalah membaca ini 3 kali. Kemudian setelah itu habis sholat maghrib membaca juga 3 kali. Maka sudah dijamin masuk surga. Tentunya gitu, tidak hanya itu tok. Tentunya kalau dia beribadah yang baik gitu. Kan ada seorang mengatakan, ada seorang wanita dimasukkan ke surga oleh Allah gara-gara dia memberi minum seekor anjing. Lah kok pertanyaannya, meskipun nggak pernah sholat? Ya enggak lah, dia sholatnya tertib, orangnya lemah lembut gitu. Ya seperti panjenengan. Iya. Kemudian dia masuk surga gara-gara berbuat kebaikan itu. Artinya apa? Artinya menolong binatang pun sebuah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya kepada manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, masih ini tak terus ke apa ya? Sudah jam berapa sih? 8.58. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ini insya Allah nanti besok Kamis ada pengajian lagi di sini. Ya, iya, bukan Kamis, besok Kamis kan? Ya, ada pengajian lagi di sini, tapi hanya 3 orang. Kita teruskan besok hari Kamis di tempat pengajian masing-masing kan gitu ya. Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Nggak ada kan pertanyaan dia? Ya waktunya tak pepet ke rampung soalnya ini. Kalau ada pertanyaan harusnya 10 menit sebelum, nah saya beri waktu pertanyaan. Pertanyaan cukup dengan 3 orang itu untuk menjawab 10 menit. Tapi karena ini tinggal 1,5 menit, 1 menit ya, tinggal 1 menit ya, berarti nggak boleh bertanya. Lu kalau bertanya pengen seneni kancani, ngopo lah serambung takon bareng, bali-bali, gitu. Makanya saya nggak mau ada yang dimarahi oleh teman-temannya. Gitu. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga rezeki kita semakin banyak, semakin bermanfaat. Dan semoga ya Allah, suami ibu-ibu adalah suami yang bijaksana, yang bisa mengantarkan panjenengan pada maghfirah dan ibadah yang terbaik. Dan keluarga panjenengan berjuluk baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan anak-anak kita semuanya ya Allah, semoga menjadi anak yang soleh dan solehat, yang selama ini banyak membantah, semakin dilembutkan hatinya sebagaimana kita dilembutkan hatinya kepada anak-anak kita. Dan semoga suatu saat ya Allah Engkau mengambil hamba, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada salah, saya mohon maaf. Tadi nggak dibuka ya pengajian dia, nggak pakai doa ya tadi ya. Bang biasanya pakai? Ya.
Soalnya apa? Kenapa kok tadi saya lupa nggak pakai doa? Karena saya rumahnya terlalu dekat. Sempetin ngono alasan. Ya, mari ibu-ibu sekalian kita tutup dengan doa kifaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.